Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami di sini dari kelompok 6 yang akan membahas tentang hubungan agama dan masyarakat. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang lingkup iman dan lingkup agama. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang lingkup iman. Kalau pengertian iman secara bahasa yaitu pembenaran, sedangkan iman secara istilah yaitu meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melakukan dengan amal perbuatan. Kalau di sini, iman ialah kekuatan batin dengan manusia menanggapi sesuatu yang bermakna, entah itu kekuatan gaib, entah roh tertinggi. Yang dimaksud roh tertinggi di sini yaitu Tuhan. Kekuatan itu dianggap sebagai yang suci, angker, atau sakral, yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi, yang dimana di sini lebih tinggi dari siapapun, karena Tuhan itu memang maha tinggi, yang dapat memberikan pengaruh baik kepada manusia. Oleh karenanya manusia mengadakan hubungan dengan yang baik itu. Langkah paling jauh yang dilakukan manusia adalah menyerahkan dirinya secara menyeluruh kepada yang gaib itu. Maksudnya di sini menyerahkan segala urusannya atau masalah yang dihadapi. Semisal kalau di Islam itu yaitu percaya terhadap takdir Allah atau nasib yang telah diberikan oleh Allah. Semisal contohnya seperti kan sekarang sedang marak-maraknya wabah yang dimana yaitu virus COVID-19. Yang di sini manusia harus meyakini bahwa yang memberikan penyakit itu yaitu Allah, dan yang maha penyembuh juga Allah. Kadang kalau orang yang tidak kuat imannya, yaitu pasti sangat takut. Semisal kan sekarang bulan puasa lah, yang melakukan ibadah tarawih ini, kalau yang tidak kuat imannya pasti tidak melakukan secara berjemaah di masjid, pasti melakukan di rumahnya gitu, secara sendirian atau cuma sama keluarganya gitu. Baik, di sini iman yang sedalam itu hanya ditemukan pada agama yang mengajarkan bahwa yang gaib itu adalah suatu pribadi yang tinggi, Tuhan pencipta alam, dan yang memanggil manusia untuk hanya mengabdi kepadanya itu. Sedangkan pengertian agama atau religi lebih dipandang sebagai wadah lahiriah atau sebagai instansi yang mengatur penyataan iman itu di forum terbuka atau di dalam masyarakat, dan yang berinvestasi dapat dilihat atau disaksikan dan bentuk kaidah risus dan kultus doa-doa itu. Bahkan orang dapat menyaksikan sejumlah ungkapan lain yang sangat menarik seperti lambang keagamaan, pola kelakuan tertentu, cara bermisi atau berdakwah, rumah-rumah ibadah, potongan pakaian, dan seterusnya. Di sini yang menjadi pembedaan dalam agama. Tanpa adanya agama sebagai satu wadah yang mengatur dan membina, maka keseluruhan kebudayaan religius tersebut di atas akan sukar dibina dan diwariskan pada angkatan umat beriman berikutnya. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa justru kawasan inilah yang menjadi objek pengkajian sosiologi. Lingkup agama. Berdasarkan pengamatan analitis atas kawasan agama, ada 3 kawasan agama, yang dimana ada kawasan putih, kawasan hijau, dan kawasan hitam. Di sini kawasan putih ialah suatu kawasan di mana kebutuhan manusiawi yang hendak dicapai masih dapat dicapai dengan kekuatan manusia itu sendiri atau bantuan oleh teknologi. Seperti contohnya kan
Kita kalau mau perjalanan jauh atau keluar negeri, di sini kalau kita terbang sendiri kan tidak masuk akal. Soalnya kita tidak mempunyai sayap. Lah, dari bantuan teknologi ini kita dapat menemukan pesawat terbang. Nah, di sini yang menjadi pembantu kita, yang kan itu bisa dicapai secara nalar atau secara akal oleh bantuan teknologi. Nah, sedangkan kawasan hijau yaitu meliputi daerah usaha di mana manusia merasa aman dan antian akhlak moral. Dalam kawasan ini tidaklah tindakan langkah manusia dengan sesamanya diatur oleh norma-norma atau diatur oleh peraturan seperti hidup kekeluargaan, perkawinan, warisan. Dan yang ketiga yaitu kawasan gelap, yang mana meliputi daerah usaha di mana manusia secara radikal dan tolak mengalami kegagalan yang disebabkan ketidakmampuan mutlak manusia sendiri. Apapun daya manusia sendiri itu yang menghadapi sesuatu titik putus yang tidak mungkin disambung lagi dengan kekuasaan sendiri atau kekuatan manusianya itu sendiri. Yang menjadi satu-satunya jalan keluar dari kesulitan ini ialah mengadakan komunikasi dengan kekuasaan yang ada di luar, semisalnya meminta bantuan terhadap jin, setan itu, yang untuk melakukan perbuatannya yang direncanakan itu, seperti menyihir, melakukan santet itu.